Ironi kos biaya Pilkades yang mencapai 500 miliar rata-rata. Akhir-akhir ini terutama di Provinsi Banten, beberapa kabupaten melaksanakan yang namanya Pilkades serentak. Dan saya menjadi salah satu orang mungkin yang terlibat dalam hal itu sebagai warga, sebagai masyarakat yang mempunyai hak pilih. Namun saya di sini ingin membahas dari sisi lain terkait dengan kos, yaitu anggaran, di mana saya melakukan sebuah analisis terhadap di lingkungan saya pribadi bahwa calon kepala desa hanya untuk menjadi kades itu mencapai 500 juta atau 500 miliar, dan ini fakta. Artinya apa? Ini anggaran yang sangat membengkak, sangat besar jika dibandingkan dengan gaji kepala desa yang selama 6 tahun. Kalau kita bahas secara matematis begini, modal kepala desa 500 juta. Adapun untuk gaji saat ini yang paling besar itu sekitar di angka 4 sekian itu dengan berikut tunjangan. Kita bulatkan aja menjadi 5 juta. Artinya kalau 5 juta itu 1 tahun cuma 60 juta. Kalau memang dikali 6 sekitar 360 juta rupiah. Jadi modal 500 juta. Sedangkan untuk penghasilan sendiri, kalau dari gaji pokok tadi itu ya, berikut tunjangan, kalau selama 6 tahun hanya mendapatkan 360 juta. Jadi kalau kita kurangi 500 juta modal dikurangi pendapatan dari gaji dan tunjangan 360 juta, itu masih ada sisa atau hutang atau modal yang belum kembali sekitar 140 juta. Jadi ini menjadi sebuah renungan bagi kita. Dan kita lihat yang terjadi saat ini adalah untuk kos sendiri dari berbagai aspek pengeluaran. Yang pertama ada dari sisi membeli suara. Ini yang paling mengeluarkan kos banyak ya. Dimana hampir setiap kepala ya variatif, ada yang 100.000, ada yang 50.000. Jadi artinya sebelum pemilihan itu masyarakat dibagikan amplop agar memilih calon tertentu ya. Kemudian di sisi yang aspek pengeluaran yang kedua juga di sisi kampanye, dimana saat ini memang berbeda dengan dulu. Saat ini ada istilah kampanye terbuka, di mana kampanye ini memang antusiasme dari masyarakat pendukung memang sangat luar biasa. Dan memang di situ ada kos yang sangat besar juga, di mana di situ ada konsumsi. Bayangin kalau ada 2.000 atau 1.000 orang konsumsi kali 10.000 udah 10 juta untuk BBM, rokok dan lain sebagainya begitu. Kemudian juga yang menarik juga kita bisa saksikan bahwa hal yang unik di desa saat ini adalah ketika memang mau menyalonkan sebagai kades itu hampir tiap hari, hampir tiap malam yang namanya bacakan itu, makan bersama itu selalu ada gitu. Artinya itu menurut saya pengeluaran yang sedikit tapi kalau lama-lama akan menjadi besar, dan ini menjadi sebuah kebiasaan nantinya, nanti akan berbudaya. Dan ya di sisi lain ada hal menarik, tapi di sisi lain juga ini kos sangat besar untuk calon kades gitu. Baik, tadi kita bahas berarti ada sisa hutang lah istilahnya ya, min 140 juta. Dari mana ini mengembalikan ini selama 6 tahun? Kan hanya 6 tahun jabatannya. Ya mungkin dari bisa saja mengandalkan dari proyek dari ADD, alokasi dana desa. Nah ini sebuah kesalahan juga kan, karena kan yang notabene ADD itu untuk membangun desa, mensejahterakan masyarakat, infrastruktur maupun lainnya. Tapi gimana nanti? Ya itu menjadi pertanyaan kita, sebetulnya renungan kita. Kemudian juga mungkin katanya kalau jadi kepala desa kan bisa ikut
dapat sampingan dari menjual tanah, apa namanya, pembebasan lahan dan sebagainya. Ya itu kalau ada, kalau nggak ada gimana? Ya tidak bisa kita pungkiri, siapapun dia, siapapun orangnya, terkait kos atau anggaran pengeluaran dan penghasilan itu akan nantinya akan diperhitungkan. Ya walaupun ada istilah kata kepala desa, calon kepala desa ya, mohon maaf, ada katanya ini sodako. Ya kalau sodako ngapain pada saat pilkades, saat dia mencalonkan diri sebagai pilkades? Kalau sodako kan kapan aja gitu. Apalagi harus ikhlas kan? Anytime, kapan aja kalau sodako, atau bukan hanya saat pilkades aja kalau sodako. Kemudian juga banyak lah, dan istilah-istilah lain banyak sekali gitu. Dan anehnya lagi, ini money politik di tingkat desa atau masyarakat saat ini menjadi hal yang biasa gitu. Hal yang tidak tabu. Dan saya juga bingung juga harus seperti apa ini. Memang tidak semua desa ya, tidak semua masyarakat berpikiran bahwa hal yang tadi itu menganggap hal yang membagikan uang. Memang tidak semua desa, tidak semua masyarakat berpikiran bahwa hal itu benar dan tidak tabu. Memang ada beberapa desa yang menolak untuk praktik money politik sendiri, memang ada, saya akui itu. Tapi memang ini kebanyakan gitu. Yang paling dominan saat ini adalah dimana kita lihat bahwa yang tembus, yang unggul, yang menjadi kepala desa saat ini rata-rata orang yang memiliki uang gitu ya. Jadi uang itu memang untuk kos politik saat ini menjadi nomor satu dibandingkan dengan integritas, kejujuran, kemudian juga kapabilitas ataupun apalah istilahnya, atau kemampuan kecerdasan orang pinter. Kayaknya itu nomor kesekian gitu. Karena nomor pertama itu adalah number one is money gitu. Nomor satu adalah uang. Tidak bisa kita pungkiri. Jadi ini apa ya, bahan renungan untuk kita aja gitu. Jadi kita lihat aja nih bagaimana nanti desa-desa untuk yang telah melaksanakan pilkades saat ini tahun 2021. Dan kita lihat ke depan 5 tahun atau 6 tahun ke depan, ya jangan lama-lama, 3 tahun ke depan seperti apa perkembangannya gitu. Apakah ke depan ini setelah pelaksanaan pilkades ini desa akan maju, atau gitu-gitu aja hanya memanfaatkan alokasi dana desa, program pemerintah yang ujung-ujungnya pengen dapat untung, rebutan proyek dan lain sebagainya begitu. Sebenarnya bukan itu yang kita inginkan. Tapi gimana kepala desa ini untuk menggali potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain sebagainya. Jadi bagaimana desa ini bisa menjadi mandiri begitu ya. Ini kan kita lihat bahwa yang kemarin-kemarin ada beberapa desa, banyak mungkin ya. Desa itu hanya mengandalkan ADD, dana desa dan lain sebagainya gitu. Mungkin untuk ke arah yang mandiri itu masih jauh. Tapi kita lihat nih dengan pilkades saat ini, yang terpilih sekarang tentunya ya, kita lihat ke depan seperti apa. Ini menjadi renungan buat saya pribadi tentunya. Oke, terima kasih.